Jadi dengan kemarin menghadirkan 4 pakar DNA genetik, bahkan salah satunya adalah kepala lab dari Badan Riset Inovasi Nasional yang menyebutkan bahwa Ba'alawi itu berhaplogrup G. Mereka secara garis lurus laki-laki, kromosom Y-nya, mereka bukan saja batal sebagai keturunan Nabi atau Bani Hasyim, mereka juga batal sebagai keturunan dari Quraisy, dan juga mereka sama sekali bukan orang Arab. Haplogrup G ini bermutasi muncul di Kaukasus. Bahkan salah seorang pakar genetik kita mengatakan bahwa haplogrup G ini, apalagi di situ ada kode PF3296, adalah dimiliki oleh Yahudi Khazar yang muncul pertama kali di Kaukasus dan menyebar ke seluruh dunia dan menyusup di banyak agama, menyusup di banyak negara. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita semua melihat dan mendengarkan cuplikan dari Gus Fakih. Kenapa di seminar kebangsaan kemarin di UIN Syarif Hidayatullah itu menghadirkan pakar DNA. Ada 4 pakar DNA dan beliau mengatakan, pakar DNA, bahwa Bani Ba'alawi genetikanya itu sama sekali tidak ada unsur Arabnya, Quraisynya tidak ada, bahkan menjurus ke Yahudi. Dan Yahudi yang terkenal, Yahudi yang menyusup ke semua agama. Ini guys, ini loh luar biasa ini. Ini suatu penemuan yang luar biasa. Dari perilaku mereka, kita semua bisa menyimpulkan banyak sekali kemuskilan-kemuskilan yang mereka kerjakan. Mana mungkin mengaku cucunya Nabi, tapi akhlaknya bertentangan dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Mana mungkin mengaku di dalam tubuhnya ada darah suci, darah baginda Rasulullah SAW, tetapi amalia, halia, akhlak, apapun yang dikerjakan, tidak sedikit pun, tidak seuprit pun mencerminkan akhlak baginda Rasulullah SAW. Nah ini loh kemuskilan-kemuskilan yang menggelitik otak-otak kami. Terus kami berusaha untuk menemukan jalan ini, di balik ini semua itu apa yang tersembunyi di dalam diri mereka, kan begitu. Ternyata terbongkar sudah. Seumpama mereka keturunan Yahudi, kami meyakininya. Kami yakin. Mulai ngeyele, loh, Yahudi itu terkenal ngeyel, jadi kaum yang terkenal paling ngeyel sedunia. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam itu dibuat kelimpungan dengan tingkah polanya orang-orang Yahudi. Pada saat dibebaskan dari cengkraman Fir'aun, seharusnya berterima kasih pola orang Yahudi. Seharusnya bersyukur pola orang Yahudi. Sampai di situ itu minta apapun dituruti. Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah, minta apapun, ma'idatan minas sama, turun seketika itu. Sampai sebegitu, masih kurang. Sampai terakhir minta bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang Yahudi itu tipikalnya ngeyel. Dan tidak ada habis-habisnya. Dan orang Yahudi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walan tardo ankal yahudu wan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini jelas. Dan orang Yahudi itu faham hadis, alim,
Bahkan apa yang disabdakan baginda Rasulullah SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang tertinggi, yang terbesar, tidak ada yang mampu menyamai Islam. Sebesar apapun agama yang berada di dunia ini, tidak ada yang mampu menyamai Islam. Dan ini nas dari baginda Rasulullah SAW, dan mereka paham, dan mereka itu menganalisa itu semua. Terus mereka merumuskan perang berhadapan langsung dengan umat Islam tidak mungkin menang, karena sudah dinas oleh baginda Rasulullah yang terbesar, dan gitu tuh. Terus bagaimana menghancurkan Islam? Bikinlah Islam gadungan, bikinlah Islam tandingan, supaya orang Islam berkelahi dengan orang Islam. Mereka tidak tepuk tangan. Kelicikan mereka, kepintaran mereka itu sampai levelnya seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Fakih di cuplikan video di atas, yang mana genetika mereka, nah ini menjurus ke Yahudi. Nah, ini tidak kaget, dan saya meyakininya memang seperti itu. Contoh, Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu membuka fikroh kita, pola pikir kita untuk menerima perbedaan. Bagaimana Nahdien, kaum NU ya, dengan Muhammadiyah itu ya biasa, kan gitu loh. Hidup berdampingan, padahal beda, secara amaliah beda. Yang NU tahlilan, terus yang Muhammadiyah tidak. Tapi mereka hanya sebatas bluwean, maksudnya tidak serius. Wah, tidak usoli kamu, tidak gundul. Kamu itu, gitu, paling gitu deh. Tetapi mereka pada saat ada yang berani menyenggol mereka, persekusi. Nah, intimidasi, kalau perlu ancam itu anak istrinya, keluarganya. Bagaimana mereka kompak mengeluarkan statement anak cucu Dajjal 1, PKI 2, kan gitu, komunis 3, kan gitu tuh. Wahabi 4, Syiah 5, Murji'ah, kemarin ada bahasa Murji'ah. Begitulah guys. Jadi kami di sini mencoba untuk menggelitik otak saudara-saudara sebangsa setanah air semua. Mari berpikir waras, gunakan otak kita, akal waras kita. Jangan mau dibodohi oleh mereka dengan statement, dengan klaim mereka bahwa kami cucu Nabi. Itu pembodohan mereka. Mereka tidak mau tes DNA. Salah satu ketakutan mereka tes DNA adalah mereka akan ketahuan buruknya, aslinya akan ketahuan. Makanya sampai detik ini mereka tidak mau tes DNA. Gitu guys. Terima kasih. Semoga Indonesia tetap aman, tetap damai, tetap sejahtera, dan tentunya NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.